Halo Sobat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita spesial karena kita mau bahas tentang gudang KSM atau warehouse KSM. Dan aku nggak sendiri kali ini karena aku akan ditemenin sama tim warehouse kita, yaitu Bapak Doni Ajeng. Silakan Bapak Doni Ajeng. Halo Pak Doni. Hai Mbak Talita. Assalamualaikum Pak Doni, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik sekali. Pak Doni sini Pak Doni. Kita hari ini nih Pak Doni spesial karena kita mau ngebahas tentang gudang KSM atau warehouse ya Pak Doni. Yeah. Nah sebelumnya nih Pak Doni mungkin boleh disapa nih teman-teman yang ada di rumah, sekaligus kenalan sama teman-teman. Gitu Pak. Hai teman-teman di rumah, nama saya Doni, saya bagian tim warehouse. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Amin. Oke Pak Doni, karena hari ini kan kita mau membahas tentang warehouse nih Pak Doni. Yeah. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang mau aku kasih ke Pak Doni berkaitan dengan gudang. Yeah. Dan mungkin di akhir nanti Pak Doni bisa kasih unjuk ke kita nih Pak Doni gimana kondisi gudang atau stok mesin yang ada di KSM ini nih Pak. Oke, kalau gitu langsung aja teman-teman kita masuk ke pertanyaan pertama untuk Pak Doni. Yang pertama nih, karena Pak Doni udah cukup lama menjadi warehouse di KSM kan Pak Doni. Nah tentunya Pak Doni paling tahu nih gimana sih flow-nya, terus gimana sih cara mengelola dan juga mengatur stok di gudang KSM. Yeah. Gimana sih cara Pak Doni mengawasi dan juga sekaligus mengelola gitu stok gudang yang ada di KSM? Untuk mengawasi dan mengelola udah jadi bagian rutin dari pekerjaan saya. Seperti setiap hari saya harus tahu melihat langsung gudang itu keadaannya seperti apa. Pertama, aman, nyaman, dan bersih. Nyaman dan bersih itu bagian utama dari untuk pemeliharaan apa yang ada di dalam gudang. Bisa ada stok ya. Stok itu kan ada mesin, maksud saya mesin fotokopi, ada spare part dan toner. Oke Pak Doni. Dan selanjutnya Pak Doni, cara Pak Doni nih memastikan kelancaran dalam pengecekan stok di gudang itu. Iya, saya ngerti. Nah ini yang paling penting ya dalam memastikan kelancaran untuk persediaan stok itu ya. Kita biasanya yang saya lakukan itu dengan tim itu kita taruh stok itu dengan cara dikasih kode atau dikasih nama dengan tatanan yang rapi, dijaga kebersihan lingkungannya gitu kan, karena tadi ya ini barang-barang ini kan untuk disalurkan ke customer atau ke cabang-cabang yang ada di PT Kreasi Sana Mandiri. Cabang-cabang itu ada 11 cabang ya. Itu sangat penting keberadaan warehouse untuk melayani apa-apa dari permintaan cabang. Untuk memastikan kelancarannya kita adakan stok opnam atau stokis ya. Kalau setiap hari udah pasti, gitu kan? Karena kan ada permintaan setiap hari dari pelanggan ya. Gitu. Apalagi calon pelanggan. Calon pelanggan kita perhatikan juga kebutuhannya berarti apa mesin. Gitu. Nanti akan saya jawab soal mesin mungkin di pertanyaan. Jadi kuncinya itu stok opnam. Oke baik. Jadi stok opnam tuh penting banget ya Pak Doni ya? Sangat penting sekali. Oke. Nah Pak Doni, gimana sih strategi Pak Doni nih untuk mengantisipasi permintaan atau kebutuhan stok? Siapa tahu misalnya tiba-tiba menurun gitu Pak Doni. Oh iya. Gimana sih cara mengantisipasi? Siap. Jadi kalau stok setiap bulan pasti menurun karena kebutuhan cabang kita udah punya yang namanya customer yang pelanggan tetap. Artinya apa? Mereka sudah melakukan pembelanjaan di kita rutin setiap bulannya karena ada kerjasama ya kan, ada kontrak kerjasama dan kita kebanyakan tuh customer kita tuh di bidang edukasi itu sekolah-sekolah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dokumen mereka ya kita menyediakan itu dia mesin dan spare part all in Mbak, jadi all in. Jadi nggak perlu sekolah yang udah kerjasama sama kita tuh nggak perlu cari yang namanya spare part, toner, tenaga pemeliharaan karena kita udah sediain semuanya gitu. Jadi nggak usah pusing, waduh kita juga ada yang namanya
program namanya Quick Response. Itu ada di Departemen Teknis, ya kan? Itu teknisi itu berhubungan sekali gitu, dari cabang, ya kan, dari pusat cabang Departemen Teknis dan Departemen Warehouse. Karena apa kebutuhan daripada customer yang udah ada, itu kuncinya di kita. Gitu. Nah, kita itulah dari stok opnam, dari penyediaan barang itu yang membuat kelancaran daripada pelayanan antar dari kita sebagai penyedia atau pemelihara kepada customer, seperti itu. Oke, berarti KSM juga punya banyak benefit ya buat customer ya Pak Doni? Iya, betul sekali Mbak. Benefitnya itu betul sekali. Yang mudah kerjasama itu kita sebut dengan nama customer loyalty ya. Gitu. Karena mereka kebanyakan tuh udah lebih dari 3 tahun dan mereka memiliki mesin ada yang lebih dari 2 dan 3 gitu. Dan mereka mungkin karena puas gitu kan dengan pelayanan kami, dengan ketersediaan kami, mereka berlanjut dengan dengan kerjasamanya gitu. Ya, termasuk ini bagian dari tantangan kami sebagai tim warehouse ya, gitu. Jangan sampai ada komplain atau kekurangan dari customer atau di cabang-cabang seperti itu Pak. Oke Pak Doni. Untuk yang terakhir nih Pak, mungkin nanti aku mau dikasih unjuk ya Pak ya, gimana sih ya, boleh, kondisi stok mesin yang ada di KSM ini. Dan untuk pertanyaan itu mungkin Pak Doni bisa kasih ke teman-teman nih kira-kira stok mesin apa aja yang ada di KSM, terus spare partnya apa aja, konsum part, biar teman-teman di rumah juga bisa tahu nih Pak. Boleh Mbak? Boleh. Mbak kita langsung aja nih Pak ya? Kita langsung aja, biar terlihat nyata ya. Oke, teman-teman ikutin kita yuk. Nah, oke ini sebagian ya Pak stok yang ada di Ya ini sebagian stok yang ada di KSM yang bisa kami tunjukkan atau saya perlihatkan ya. Ini mesin-mesin baru ya. Ini mesin tipenya Ecosys M2540DN. Nah, kenapa disebut Ecosys? Karena dia ramah lingkungan dan hemat energi, ya kan? Dan ini portable ya. Ini portable. Ini untuk disebutnya kita bahasa gaulnya mesin A4 gitu. Ini kurang lebih besarnya itu sekitar 60 x 60, jadi bisa ditaruh di ruangan sempit seperti itu. Ada lagi? Oke Pak Dani, kalau untuk stok spare partnya nih Pak, kira-kira bisa ditunjukin nggak nih ke teman-teman? Oh, bisa. Ini bas-bas ini Mbak. Oh, ini ada beberapa ya? Nah, ini beberapa spare part ya, kita ada gudang sekian ada tersedia. Boleh Ini di-mention Pak? Ini saya sebutin, ini namanya OPC drum. Boleh ditunjukin? Ya kan, ini dalamnya nih. Ini dalamnya, ya kan. Ini kita stok banyak ya, jadi jangan takut buat teman-teman yang mau kerjasama atau yang sudah kerjasama. Nah, seperti tadi, kita tuh PT Kesana Mandiri itu all in gitu, bukan cuma menyediakan mesin, tapi di situ udah ada perawatan, ada spare part dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan mesin fotokopi yang kita tawarkan ini, itu ada semua spare partnya tersedia. Dan perawatannya saya sebutin, kita ada departemen teknis yang mempunyai program quick response ya. Jadi nggak usah kita bingung kalau ada kendala apabila sudah menggunakan mesin yang kami jual gitu. Itu aja Mbak kira-kira. Oke. Pak Doni, untuk menutup podcast kita pada hari ini nih Pak Doni, sebagai tim warehouse nih, mungkin Pak Doni punya kesan-kesan tersendiri nih. Apa aja sih kesan-kesannya untuk Pak Doni selama berada di KSM ini Pak? Ya alhamdulillah, kalau berada di KSM ini ya perusahaan ini ya PT Kesana Mandiri, perusahaan yang sangat menurut saya pribadi ya kan, perusahaan yang menjamin kesejahteraan karyawannya, perusahaan yang melayani kerjasama dengan baik gitu, kontak kerjasama dengan baik gitu. Jadi jangan yang ragu-ragu, yakin kalau mau kerjasama dengan perusahaan kami akan lakukan
pelayanan yang terbaik gitu. Karena moto kami itu sangat hebat kalau menurut saya, ya kan? Happiness with smile. Jadi kebahagiaan itu harus dirayakan dengan kesenyuman, seperti itu. Oke, Pak Doni. Nah, khusus untuk closing nih Pak Doni, Iya. kita boleh sama-sama nyebutin yel yang KSM ya Pak Doni ya? Siap. Ya. KSM, Gemilang, terus oke. Tapi sebelumnya siapa kita? Oke Pak Doni ya? Oke. Oke, kita sama-sama aja ya Pak Doni. Oke, siapa kita? We are one hope, one spirit, one passion. Passion to success. KSM Gemilang, maju terus, oke. Oke teman-teman, jangan lupa buat follow sosial media yang ada di bawah ini nih teman-teman. Nanti aku kasih linknya di bawah dan sampai jumpa lagi di next episode. Thank you for watching. Dadah.